Bukan di kitab suci, bukan pula di kuil, bukan di langit ketujuh, bukan pula pada ucapan para bijak, tapi di sini, di dalam dirimu. Namun sayangnya, hampir kebanyakan orang tidak menyadarinya. Dan inilah untayan hikmat yang terputus, yang selama ribuan tahun tertutupi oleh hiruk-pikuk kebisingan dunia. Namun untuk kali ini, coba dengarkanlah bisikannya. Ini adalah tentang pertemuan abadi antara sang pencari dan yang dicari. Sebuah rahasia yang membuat para filsuf menggigil dan ilmuwan tercengang. Jika kamu berani, mari kita menyelam ke samudera tanpa dasar, di mana sang guru sejati bertutur di dalam bahasa jiwamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Manusia berlari ke gunung-gunung tinggi, bersujud di kaki guru-guru agung, menghafal ribuan mantra, tapi mereka lupa bahwa semua itu hanyalah jari yang menunjuk cahaya, bukan sang sumber cahayanya. Tahukah kamu, guru terbesar di dalam hidupmu tidak akan pernah memaksamu menyembah jejak kakinya. Ia justru akan membakar semua jejak itu, seraya berkata, "Lihatlah, aku hanya debu di jalanmu. Yang kamu cari sudah ada di sini sebelum langit pertama tercipta." Ketika seorang murid bertanya pada gurunya, "Di manakah Tuhan bersembunyi?" Sang guru tersenyum, lalu beliau menyalakan lilin. "Lihatlah nyala api ini," katanya. Api itu telah ada pada lilin sejak awalnya, tapi baru kamu sadari setelah gesekan itu terjadi. Tidakkah kamu melihat gesekan itu adalah hidupmu? Penderitaan, kegembiraan, cinta, kehilangan, semua itu hanya gesekan untuk membangunkan api yang sudah ada. Sang Maha segalanya tidak perlu dicari, sebab sedari awalnya Ia adalah sang pencari itu sendiri. Kamu tidak akan dapat menemukannya di buku ini ataupun di gua itu, sebab bagaimana mungkin sang air mencari lautan? Bagaimana mungkin sang jiwa memohon pada cermin untuk menunjukkan wajahnya? Guru sejati tidak berbicara dalam kata-kata. Ia berbisik di dalam ruang sunyi batinmu. Ia adalah getar pertama saat kamu terbangun di pagi hari, sebelum pikiran mengotori kesadaranmu. Ia adalah rasa aku ada yang tak terbantahkan. Tahukah kamu, selama ini kamu menyangka guru sejatimu adalah sosok di luar dirimu, padahal ia adalah suara tanpa huruf yang bertanya, siapa yang sedang mencari?
Semua ini bukan metafora belaka. Ini adalah fakta paling keras dalam semesta. Kesadaran yang sedang kamu gunakan untuk mendengar kata-kata pada video ini. Itulah sang guru. Ia tidak bernama dan tidak berbentuk. Tapi semua nama dan bentuk itu lahir darinya. Kamu menyangka diri kecilmu yang sedang belajar. Tidak. Justru sang gurulah yang sedang bermain sebagai dirimu. Sebagai proses pencarian ini. Bahkan sebagai keraguanmu saat ini. Seperti seorang pertapa yang bertapa selama 12 tahun di gua. Pada saat malam pencerahan, ia berteriak, "Aku telah menemukan Tuhan." Tiba-tiba seluruh gua bergema. Siapa yang menemukan siapa? Pertapa itu terdiam, lalu tertawa. Esok harinya, ia kembali ke pasar, minum teh, dan tersenyum pada pedagang yang pernah menipunya. Pencerahan sejati bukan tentang menjadi suci, tetapi tentang kehancuran total sang aku diri yang ingin menjadi suci. Inilah pelajaran tersulit. Ilmu ketuhanan tingkat tinggi bukan tambahan, tapi pengurangan. Seperti garam yang bertanya, "Di manakah lautan?" Padahal ia sudah tenggelam di dalamnya. Masalahnya, garam itu masih menyebut dirinya garam, bukan lautan. Sebelum kamu melanjutkan, pause di sini dan pahami maknanya. Jika sudah, mari kita lanjutkan kembali. Saudaraku, sang sejati, kamu ingin bertemu dengan sang guru sejatimu. Hancurkan dahulu patung dirimu. Berhentilah menyebut diri sebagai pencari. Sebab bagaimana mungkin yang terbatas menjangkau yang tidak terbatas? Ini bukan proses, tapi penyerahan. Ini juga bukan usaha, tapi pengakuan. Pada saat kamu berhenti mencari, disitulah ia menyatakan diri bukan lagi sebagai sosok, tetapi sebagai keberadaan itu sendiri. Inilah kesadaran. Dalam tradisi Sufi, ada kisah tentang Syekh Mansur Al-Halaj yang dihukum karena berkata, "Akulah kebenaran." Tapi tahukah kamu, pada saat Al-Gojo hendak memenggal kepalanya, beliau malah tersenyum. Katanya, "Yang kamu bunuh hanyalah bayangan. Aku telah lenyap di dalam dia yang tak terbunuh." Jadi, jika Tuhan itu maha ada, di mana ruang untuk aku yang terpisah? Setiap kali kamu berkata "aku", itu adalah ilusi. Seperti gelombang yang lupa ia adalah lautan. Dan tugas sang guru sejati bukanlah untuk memberi jawaban, tetapi membakar semua pertanyaan-pertanyaanmu. Bahkan pertanyaan siapa aku. Di Vedanta, mereka menyebutnya Tat Vam Asi. Engkau adalah itu. Di Zen, mereka memecahkan kepalamu dengan koan. Bertepuklah dengan satu tangan. Lalu bagaimana praktiknya? Tidak ada. Meditasi, tafakur, sholat, puasa, semua itu hanya alat untuk membungkam sang pikiran. Tapi alat pun harus dilepas. Seperti perahu yang membawamu ke seberang, lalu kamu tinggalkan. Karena tahap terakhir daripada spiritualitas ilmu ketuhanan adalah tentang keheningan total.
Bahkan di sini kata-kata tentang Tuhan itu pun adalah penjara. Makanya mengapa disebutkan bahwa zikir tingkatan paling tertinggi dalam keilmuan para guru sufi itu adalah diam. Pada pertengahan video ini saya sudah katakan bahwa kalian harus memahaminya. Tapi sekarang kalian harus mulai naik tingkat dan menyadari dengan kesadaran bahwa isi video ini bukan lagi untuk kamu pahami, tapi harus dialami. Seperti gula yang tidak perlu paham rasanya manis, api yang tidak perlu lagi belajar untuk membakar. Karena pada saat semua konsep telah kamu campakkan, maka yang tersisa hanyalah keberadaan yang polos. Di sanalah sang guru sejati berbicara tanpa kata, mengajar tanpa metode, mencintai tanpa syarat. Mungkin kamu akan kecewa, mengharapkan ritual rahasia atau mantra ajaib. Tapi inilah kebenaran yang disembunyikan di depan matamu. Tuhan, ia perlu disadari. Seperti udara yang tidak butuh pujian, tapi perlu dihirup. Selama ini, kita seperti orang buta yang meminta bukti cahaya. Padahal buktinya adalah kesadaran itu sendiri yang menanyakannya. Jadi, sekarang tutup matamu. Di balik semua kata-kata ini, di keheningan antar kata, sang guru sejati sedang menunggumu. Kurang lebih sudah 13,8 miliar tahun ia sabar, karena waktu pun hanyalah ilusi. Pertemuan ini sudah terjadi sebelum bintang pertama lahir, dan kamu hanya perlu diam. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.